Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab di Hari Idul Fitri. 1. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berzakat fitri apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Mengeluarkan zakat fitri sebelum menuju lapangan sholat Id adalah waktu utama mengeluarkan zakat fitrah. 2. Memperbanyak takbir. Beberapa ketentuan dalam takbir. 1. Waktu mulai bertakbir adalah sejak terbenam matahari di akhir Ramadan sampai selesai khutbah Idul Fitri. 2. Takbir Hari Raya Idul Adha ada dua bentuk, yaitu mutlak dan muqayyad. Adapun takbir Idul Fitri hanya mutlak saja. Mutlak artinya umum tanpa terkait waktu. Hendaklah memperbanyak takbir kapan dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat terlarang melafazkan zikir, yaitu di WC dan yang semisalnya. Takbir mutlak Idul Adha dimulai sejak awal Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Adapun Idul Fitri dimulai sejak terbenam matahari di akhir Ramadan sampai selesai khutbah Idul Fitri. Muqayyad artinya terkait dengan sholat 5 waktu, yaitu bertakbir setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai sejak ba'da subuh dari Arafah sampai ba'da asar di akhir hari tasyrik. Adapun takbir Idul Fitri tidak disyariatkan takbir muqayyad setiap selesai sholat 5 waktu. Disunahkan mengeraskan takbir bagi laki-laki dan dipelankan bagi wanita, dan disunnahkan bertakbir di perjalanan ketika menuju salat Id. Adapun kalimat-kalimat takbir, maka terdapat beberapa atsar dari sahabat, di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini juga yang telah teriwayat dari Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3. Disunnahkan mandi sebelum berangkat sholat. 4. Memakai pakaian terbaik dan minyak wangi. Untuk wanita dilarang memakai wewangian dan hanya boleh dipakai untuk suaminya. 5. Menyantap makanan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Adapun pada hari raya Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat. Disunnahkan makan kurma dalam jumlah ganjil minimal 3 butir sebelum keluar menuju salat Idul Fitri. 6. Pergi menuju lapangan tempat pelaksanaan sholat Id. Lebih utama melaksanakan sholat Id di tanah lapang ketimbang di masjid, karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat Id di dalam masjid kecuali saat hujan. Dibolehkan untuk melakukannya di dalam masjid bila tidak menemukan tanah lapang. 7.
Bagi kaum wanita untuk keluar menuju salat dan khutbah Id tanpa tabarruj atau menampakkan kecantikan dan tanpa mengenakan wewangian. 8. Dianjurkan juga bagi anak-anak untuk ikut keluar menuju tempat sholat dan khutbah Id. 9. Melaksanakan sholat Id. 10. Mendengarkan khutbah. 11. Mengambil jalan lain ketika berangkat dan pulang. Di antaranya hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam di hari raya. Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. 13. Tidak disunahkan sholat sunnah apapun sebelum sesudah sholat Id, kecuali apabila sholat Id dilaksanakan di masjid. Maka disunahkan sholat tahiyatul masjid apabila sholat Id belum dimulai. Bagi yang tertinggal sholat Id bersama jamaah, maka hendaknya dia menggantinya dengan tata cara yang sama sebanyak 2 rakaat. 15. Mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minka. 16. Menjawab ucapan Idul Fitri dengan ucapan yang sama. Taqabbalallahu minna wa minka. Ucapan selamat di hari raya Idul Fitri itu bebas selama maknanya tidak salah. Contoh ucapannya, Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ada riwayat dari Jubair bin Nufair. Id Mubarak boleh menjadi Id yang penuh berkah. Minal aidin wal faizin, semoga kembali dan meraih kemenangan. Kullu amin wa antum bikhair, moga dipanjang tahun terus berada dalam kebaikan. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. 17. Bersenang-senang dan bergembira dengan mengadakan pesta atau permainan yang halal di hari raya dan diizinkan bagi anak kecil perempuan yang belum balik untuk menyanyi dengan menggunakan satu-satunya alat musik yang dibolehkan dalam syariat, yaitu rebana. 18. Menjauhkan diri dari bermain petasan atau kembang api atau hal-hal yang sia-sia lainnya. 19. Hindari ikhtilat atau bercampur baur atau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, karena hal tersebut termasuk hal yang diharamkan secara syar'i berdasarkan sabdanya. Andaikan kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ar-Ruyani dalam Musnadnya At-Tabrani. 20. Tetap menjaga sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada kita, memberikan kemudahan untuk senantiasa beramal salih dan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin.